Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar hari ini? Pada hari ini kita akan belajar terkait geografi regional. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum apa itu geografi regional? Nah, di sini mari kita bahas ya. Geografi regional merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari suatu wilayah secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun sosial budayanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang geografi regional di wilayah Asia Tenggara. Lalu, apa saja sih materi yang akan kita bahas? Materi pada hari ini, yang pertama ada sejarah Asia Tenggara, di mana kita akan bahas terkait perkembangan Asia Tenggara dari waktu ke waktu. Materi yang kedua ada kondisi fisik dan manusia di wilayah Asia Tenggara. Di sini kita akan mempelajari terkait aktivitas manusia dalam ruang dan interaksinya dengan fenomena alam yang ada di bagian Asia Tenggara. Nah, yang terakhir kita akan belajar fungsional dari Asia Tenggara, di mana di sini kita akan belajar terkait fungsi dari Asia Tenggara secara lebih luas. Yang pertama ada sejarah. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah di Asia Tenggara? Asia Tenggara memiliki sejarah yang panjang dan penuh keberagaman. Wilayah ini kaya akan budaya, politik, dan agama yang berkembang sejak zaman dahulu. Dahulu, sebelum wilayah ini dihuni, namanya bukanlah Asia Tenggara, namun lebih dikenal dengan nama Nanyang, yang artinya di bawah angin. Hal ini dikarenakan para pedagang dari berbagai daerah selalu menunggu angin muson terlebih dahulu agar bisa berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri berada pada letak yang strategis karena dia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Asia Tenggara berbeda dengan India dan juga Cina. Tetapi kedua negara tersebut memiliki pengaruh yang besar, terutama dalam bidang budaya dan agama yang tersebar di wilayah Asia Tenggara. Dahulunya, Asia Tenggara itu dikenal sebagai Farther India atau India Jauh. Ada juga yang menyebutnya sebagai Little China atau Cina Kecil. Nama ini populer saat wilayah ini berada di bawah komando militer Inggris bernama Louis Mountbatten. Nah, kemudian saat Perang Dunia Kedua, ada istilah Asia Tenggara yang mulai digunakan untuk menyebut wilayah seperti Indochina dan Semenanjung Malaya. Bahasa dan budaya Austronesia menjadi dasar kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Sejak abad pertama Masehi, datang pengaruh dari India dan Cina membawa agama Hindu dan Buddha, serta tulisan Sanskerta. Sedangkan pedagang Arab dan Persia membawa agama Islam, yang kini telah dianut oleh sekitar 40% penduduk wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya ada kondisi fisik dan manusia. Asia Tenggara adalah sebuah permata yang kaya akan keberagaman, baik secara geografis, ekologis, maupun budaya. Bayangkan sebuah mosaik bentang alam yang memukau, mulai dari pegunungan menjulang, dataran luas, dataran tinggi yang menawan, hingga sistem perairan yang tak terhingga. Sungai-sungai di sini bukan sekedar aliran air, mereka adalah urat nadi untuk membentuk pola pemukiman, pertanian, ekonomi, bahkan pandangan dunia masyarakat. Lokasi Asia Tenggara yang strategis persis di jalur pelayaran antara Asia Timur dan Timur Tengah atau Mediterania menjadikan salah satu wilayah tropis yang paling mudah dijangkau di dunia. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak pengaruh asing datang dan membentuk wajah budaya kawasan ini. Meskipun dihuni oleh ribuan kelompok etnis dengan bahasa yang berbeda-beda, ada benang merah yang mengaitkan masyarakat umum di Asia Tenggara. Mereka
sering disebut sebagai keluarga Melayu karena ada kesamaan budaya dan fisik yang telah terpengaruh oleh para pedagang dari Arab, Tiongkok, Eropa, dan India selama berabad-abad. Secara ras, wilayah ini didominasi oleh dua kelompok utama, yakni Negroid atau dapat ditemukan di semenanjung Melayu dan Filipina, serta Mongoloid yang mendiami kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di Indonesia, khususnya ras Mongoloid ini terbagi lagi menjadi dua subkelompok, yakni Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu ini contohnya ada di suku Batak, Dayak, dan Toraja, sedangkan Deutero contohnya ada di suku Bali, Jawa, dan Minangkabau. Penasaran nggak suku-suku besar mana yang mendiami Asia Tenggara? Berikut beberapa di antaranya. Pada negara Laos dan Thailand, terdapat suku Lau Yao dan Thai. Pada Malaysia, ada suku Semang dan Sakai. Pada Kamboja, ada suku Khmer. Dan di wilayah Vietnam, ada suku Man, Tho, Muang, dan Vietnam. Di Indonesia terdapat banyak suku. Ada suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak. Sedangkan suku Jawa sendiri adalah yang paling besar dengan mencakup 45% dari populasi yang ada di Indonesia. Yang terakhir, ada negara Singapura dengan suku Tionghoa, India, Melayu, dan Pakistan. Lalu bagaimana dengan bahasa mereka? Bahasa Melayu menjadi bahasa dominan di semenanjung Malaysia dan Indonesia, meskipun tidak terlalu menonjol di bagian Filipina. Sementara itu, bahasa Thai dan Lao merajai dataran utama Asia Tenggara. Dan tentu saja, masyarakat di kawasan ini juga memeluk berbagai kepercayaan dan agama. Dan tentu saja, masyarakat di kawasan ini memeluk berbagai macam agama dan kepercayaan, menambah lagi lapisan keberagaman yang menakjubkan. Nah, yang terakhir, aspek fungsional Asia Tenggara. Kalian pernah dengar istilah fungsional tidak? Kalau di geografi Asia Tenggara, fungsional itu artinya bagaimana semua elemen di wilayah ini, mulai dari alam sampai kegiatan manusia, saling berhubungan dan menciptakan sebuah sistem yang dinamis. Interaksi fungsional ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di pertanian, sawah-sawah subur di Asia Tenggara itu berkat tanah aluvial yang kaya nutrisi. Masyarakat kita memanfaatkan tanah ini untuk menanam padi, karet, dan kelapa sawit. Supaya hasilnya melimpah, kita bangun irigasi dan bendungan. Hasil pertanian ini jadi sumber makanan utama dan juga komoditas ekspor penting bagi ekonomi kita. Keren kan? Selain itu, Asia Tenggara juga kaya mineral. Banyak orang bekerja di tambang, menghasilkan devisa, dan bahkan mengubah bentang alam. Lalu, garis pantai kita yang panjang dan laut yang kaya ikan itu mendorong munculnya pelabuhan perikanan. Di sana, ikan ditangkap, diolah, dan didistribusikan kemana-mana. Infrastruktur juga punya fungsi penting. Jalan, rel kereta api, bahkan Selat Malaka yang terkenal itu semua seperti pembuluh darah yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, mempermudah pergerakan barang dan orang, serta mendorong ekonomi. Pembangunan jembatan dan bendungan juga contoh bagaimana manusia mengatasi tantangan alam dan memanfaatkan sumber daya secara semaksimal, baik itu irigasi, listrik, atau mencegah banjir. Bahkan, pola pemukiman kita dari desa sampai kota menunjukkan bagaimana manusia beradaptasi dan membentuk lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup. Wah, sangat menarik bukan penjelasan sejarah Asia Tenggara tadi? Oke, untuk menguji daya ingat kalian, ada beberapa kuis nih yang harus kalian jawab. Untuk soal yang pertama, apa arti dari kata nanyang? A. Laut Selatan. B. Di bawah angin. C. Arah timur. D. Benua Asia.
Nah, untuk nomor 2, negara mana yang memiliki pengaruh besar pada bidang budaya dan agama di Asia Tenggara? A. India dan Cina, B. Arab dan India, C. Pakistan dan Eropa, D. Belanda dan Jepang. Untuk nomor 3, berapa persen penduduk Asia Tenggara yang memeluk agama Islam? A. 25%, B. 35%, C. 40%, D. 50%. Nah, itu tadi pemaparan materi terkait sejarah, kondisi fisik dan manusia, serta fungsional dari wilayah Asia Tenggara.